Penuhkanlah bejana hati kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Dan bentuklah hati kami menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya dengan demikian kami bisa diajar oleh kebenaran firman-Mu dan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ya Bapa yang sudah mempersiapkan firman ini, agar boleh disampaikan kepada anak-anak-Mu sekalian. Kiranya Tuhan menghalangi ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Tuhan sendiri yang akan bekerja sedemikian. Sehingga hanya mengucapkan, mengatakan apa yang Tuhan mau katakan buat kami semua. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuki Minggu Prapaskah yang ketiga dan kita belajar mengenai korban-korban di dalam Perjanjian Lama. Kita masuk ke dalam korban sajian. Ayat-ayatnya cukup banyak, saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Mari kita lihat Imamat pasal 2. Imamat pasal 2 ayat 1 dan 2. Imamat 2 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 11 sampai 13. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Terakhir kita akan membacakan pasal 24 kitab Imamat juga. Ayat 5 sampai 9. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas muri itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkannya. Saudara, kita akan belajar terus mengenai korban. Kecuali nanti di waktu KPR 2 minggu lagi, ya terpaksa sudah
tidak dikhotbahkan mengenai korban, tidak apa-apa. Yang terpenting 6 korban yang lain kita sudah memahami, itu sudah lebih dari cukup. Oleh karena KPR, maka temanya Pendeta Beni Solihin nanti akan menyampaikan sesuatu hal yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara semua korban-korban yang Tuhan perintahkan, hanya satu saja korban yang tidak berdarah, yaitu korban sajian. Korban sajian tidak berdarah karena tidak mengorbankan hewan, ya. Korban sajian adalah korban dari hasil pertanian bangsa Israel. Mereka hidup bercocok tanam, mungkin mereka menanam gandum, mungkin mereka menanam anggur, mungkin mereka menanam zaitun. Nah, itulah sudah yang harus disajikan, ya, yaitu gandum dibuat nanti menjadi roti sajian, lalu minyaknya bisa minyak zaitun, bisa minyak anggur kemungkinan, tapi kebanyakan minyak zaitun, ya. Selebihnya ada juga kemenyan berupa dupa-dupaan. Jadi saudara, kalau melihat korban sajian, kita bisa melihat bersama-sama, ya, ada 2 unsur di dalamnya. Korban sajian biasanya dilakukan oleh imam. Imam yang baru ditabiskan, yang baru diangkat menjadi imam besar ataupun menjadi imam di hadapan Tuhan. Pada waktu itu imam tersebut harus pada pagi hari dan petang hari di rumah Tuhan mempersembahkan korban sajian. Jadi istilahnya kalau saya gitu ya, pendeta ya, kalau di zaman PL imam itu ketika ditabis dia harus mempersembahkan korban sajian pada waktu pagi dan petang. Selebihnya yang kedua itu juga dilakukan oleh orang Israel, umat Israel secara umum. Korban sajian ini bersifat sukarela dari ucapan syukur hatinya dan bisa dilakukan kapan saja mereka mau. Itulah saudara korban sajian yang diperintahkan oleh Tuhan. Tadi di ayat pertama pasal 2 telah dikatakan, ya. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan korban sajian. Jadi saudara, orang Israel boleh melakukannya, umat biasa pun boleh. Saudara, kalau melihat dari istilah korban sajian, itu digunakan kata minkah, bahasa Ibraninya. Korban sajian ini pada mulanya adalah hadiah yang diberikan kepada atasan. Misalnya pada waktu itu Yakub, ya, Yakub begitu takut sama Esau dan ingin berdamai dengan Esau, maka dalam perjalanan itu Yakub berpikiran, sekaligus memang dia memohon kepada Tuhan mau ketemu dengan kakaknya Esau. Maka Yakub mempersembahkan sesuatu kepada Esau. Ya, persembahan itu disebut minkah. Ya, istilahnya juga korban sajian terjemahannya. Begitu pula pada waktu kakak-kakak dari Yusuf, itu ada di kitab Kejadian. Kakak-kakak Yusuf datang ke Mesir, Yusuf sudah menjadi orang kedua di Mesir. Lalu kakak-kakaknya akhirnya mempersembahkan sesuatu kepada Yusuf, yaitu korban sajian, minkah. Akhirnya kata minkah ini berkembang menjadi apa? Menjadi upeti. Bangsa yang ditaklukkan oleh bangsa lain yang lebih kuat, maka bangsa itu memberikan upeti kepada bangsa yang menaklukkannya. Saudara ingat Salomo, ya? Salomo menjadi besar, maka semua raja-raja di sekelilingnya, termasuk Firaun, termasuk raja di mana namanya
Syria, raja di sekitarnya mempersembahkan korban kepada Raja Salomo. Begitu pula sebaliknya, orang Israel juga ketika takluk kepada bangsa lain, mereka mulai mempersembahkan minkah, korban sajian. Jadi saudara, korban ini menjadi tanda penyerahan diri. Ya, bahwa orang tersebut takluk kepada orang yang diberikan sajian tersebut. Nah, saudara, di sini saudara jangan kaitkan kalau gitu sama dengan sesajen. Ya, saudara tidak. Ya, mungkin bahasanya hampir mirip, tapi saudara jangan kaitkan itu. Ya, jangan kaitkan dengan itu. Karena di dalam Alkitab tidak ada pemahaman itu. Ya, tidak ada pemahaman itu. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan korban sajian kepada imam-imam dan juga kepada orang Israel? Nah, ini pasti punya arti, punya maksud tersendiri. Saya tidak mau berpanjang-panjang, tidak mau berlama-lama, saya langsung kepada to the point-nya. Yang pertama, tujuan dari korban sajian adalah penata layanan berkat Tuhan. Sebab itu saudara, apa yang disajikan oleh orang Israel itu bisa berupa gandum, bisa berupa hasil cocok tanam mereka, ya, minyak-minyakan kepada Tuhan. Baik itu untuk dibakar ataupun untuk diolah dengan minyak, dipanggang, ya. Itu semua dibubuhi dengan minyak, kemudian dengan wewangian, ya, dupa wewangian, dan nantinya akan disebutkan diberikan garam, ya. Saudara, yang utama dari makna korban sajian adalah orang Israel hendaknya menjadi penata layan berkat Tuhan. Jadi korban sajian menyatakan bahwa orang Israel bergantung mutlak kepada Tuhan atas segala berkat kehidupan mereka. Berkat-berkat yang mereka dapatkan dalam kehidupan, disitulah dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban sajian. Sekaligus dalam korban sajian menyatakan pengakuan Tuhanlah pencipta, Tuhanlah pemelihara, dan Tuhanlah penyedia, pemberi seluruh kebutuhan hidup umatnya. Sebab itulah saudara, korban sajian menyatakan komitmen umat Tuhan sebagai penata layan berkat Tuhan bagi sesamanya. Jadi saudara, orang Israel ketika hasil pertanian mereka, gandum mereka berlimpah, korban itu diberikan kepada Tuhan sebagai korban sajian. Ini bisa termasuk perpuluhan. Ya, termasuk perpuluhan. Saya tidak setuju kalau hamba Tuhan mengatakan di gereja sudah tidak perlu perpuluhan. Tidak bisa. Itu tetap masih harus diberikan. Bahkan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, berikanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi saudara, bukan hanya perpuluhan berarti lebih dari itu engkau harus betul berikan kepada Tuhan. Kayak itu dalam kitab Nehemia, ketika Nehemia bisa pulang dari Babel, mereka mulai membangun tembok Yerusalem, maka Nehemia mengingat akan rumah Tuhan. Maka Nehemia mengajak bangsa Israel, mari kita kumpulkan korban sajian supaya rumah Tuhan penuh dengan perbendaharaan, penuh dengan bekal-bekal yang ada di dalamnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah ketika saudara dan saya sebagai orang Kristen memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus ingat ini sebagai bagian dari penata layanan. Kita tidak sekedar, oh ya, karena pas liturgi gereja kita masuk persembahan, maka kita semua terpaksa ambil dompet kita kasih persembahan. Sebagai tradisi, sebagai kebiasaan, kadang-kala kita cabut uang kita, maaf ya, cabut uang kita seenak kita sendiri. Saudara, sikap hati yang tidak ada sama sekali
sebagai penata layan berkat Tuhan itu bersalah di hadapan Tuhan. Saudara, saya katakan ini bukan untuk minta persembahan dari saudara, tidak. Ya. Tetapi ini adalah perintah Tuhan untuk kita semua. Ya. Karena itulah kalau saudara dan saya sudah mendapatkan berkat dari Tuhan dan kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemberi, pemelihara, bahkan sebetulnya Tuhan yang punya ini semua. Maka saudara selayaknya memberikannya dengan penuh apa? Ucapan syukur, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Sebab itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat bersama-sama penata layan berkat Tuhan. Saudara, karena itu ada lagu ya, hitunglah berkat Tuhan. Kalau saudara mau hitung berkat Tuhan, sebetulnya kita tidak bisa menghitungnya. Karena itu saya tidak terlalu setuju dengan nyanyian sekolah minggu dulu di zaman saya. Tidak tahu sekarang masih dinyanyikan enggak ya. Persembahan kami sedikit sekali. Memang anak kecil belum tahu. Sehingga diajar untuk dengan kepolosan sedikit sekali. Tapi kalau sudah gede, sudah dewasa, namanya sedikit sekali itu berarti apa? Mengajarkan kita makin pelit sama Tuhan. Itu tidak baik. Walaupun saya tidak mencela lagu itu ya. Ya mungkin lagu itu dimaksudkan bahwa memang dibandingkan berkat Tuhan, persembahan kita itu terlalu kecil. Tidak ternilai. Maksudnya bukan tidak ternilai. Boleh katakan terlalu kecil dibandingkan begitu berlimpahnya. Seperti nafas kehidupan pun tidak ternilai bagi kita. Coba kalau kita masuk rumah sakit, bayar oksigen sudah berapa saudara? Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama sadar kita ini penata layan. Karena itu saudara, kata penata layan atau pelayanan di dalam Alkitab itu ada beberapa kata. Yang pertama ada kata diakonos, diakonia ya. Yang kedua ada kata doulos ya atau dulu, yaitu budak kebanyakan. Yang ketiga ada kata latreia ya, itu juga pelayanan. Tapi ada kata keempat yang seringkali orang tidak mengerti, orang Kristen, liturgos, liturgeo. Liturgus bisa juga ya, atau liturgis. Nah, sering kita katakan, oh liturgis itu yang mimpin ibadah di depan seperti tadi saudara kita. Itu liturgis. Tapi dipengertinya cuma hanya liturgis. Oh ya, sesuai susunan ibadah. Betul sih, enggak salah. Tapi kata liturgio itu sendiri lebih dalam, lebih luas daripada sekedar memimpin ibadah. Saudara, liturgios ya, itu artinya bekerja untuk kepentingan umum, bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kayak itu ketika saudara yang memimpin liturgis hanya memikirkan diri sendiri, itu saudara sudah salah banget. Tapi ketika saudara menjadi liturgis, saudara pikiran, Tuhan tolong saya bisa membawa jemaat beribadah kepada Tuhan. Nah itu betul. Itu namanya liturgis. Tapi sebetulnya bukan sekedar ketika menjalankan ibadah. Tapi juga apa? Dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Keluar. Karena itulah saudara, beberapa kata liturgeos itu di perjanjian baru dipakai beberapa kali. Misalnya saya berikan contoh. Ketika Paulus menganjurkan kepada jemaat Korintus untuk mengumpulkan uang, membangun dan menolong umat Tuhan di Yerusalem, Paulus memakai kata liturgia. Pakailah pelayanan itu. Inilah pelayanan, inilah liturgia kalian bagi sesama umat Tuhan di Yerusalem. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, Filipi pasal kedua, Paulus katakan, hendaklah hidupmu menjadi liturgia. Jadi saudara, hidup saudara dan saya ini harus jadi liturgia.
menjadi apa? Penata layan bagi orang lain. Kemudian di dalam Roma pasal 15, Paulus menuliskan, hai jemaat di Roma, biarlah engkau menjadi liturgia bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Liturgia. Bahkan yang terakhir, Yesus Kristus adalah imam besar yang juga melakukan pelayanan liturgia buat kita semua dalam surat Ibrani. Jadi saudara, apa yang saya katakan itu bukan omong kosong. Itu semua Alkitab yang mengajarkannya kepada kita. Karena itulah kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah menjadi liturgia dari Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita? Bukan sekedar melayani di gereja, maka itu adalah jadi berkat. Tapi di luar, di kehidupan sehari-hari kita. Karena itu saudara, mari kita apalagi ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka kita tahu, Tuhan, saya dipercaya oleh Tuhan menjadi penata layan dari berkat Tuhan. Maka aku persembahkan, aku mengakui ini semua dari Engkau. Aku kembalikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Nah, itu adalah sikap yang benar. Itulah namanya kita memberikan korban sajian. Nah, saudara, ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari korban sajian adalah sebagai ikatan perjanjian abadi. Karena itulah tadi kita membaca, itu harus engkau lakukan terus menerus selama-lamanya. Jadi saudara, orang Israel tidak boleh mengabaikan korban sajian. Nah, karena itu saudara, kalau mengingat ayat firman Tuhan ini, saya ingat pandangan banyak orang Kristen kadang-kala sangat keliru. Orang Israel sekarang, negara Israel itu umat perjanjian, ngomongnya begitu. Selalu ngomong begitu. Karena bangsa terpilih itu tidak pernah terputus selama-lamanya, itu pasti meterai yang pasti. Padahal kita tahu perjanjian lama itu digenapi hanya satu di dalam Yesus Kristus, ya kan? Hanya dalam Yesus Kristus. Itu yang bersifat abadi. Yang lainnya tidak. Buktinya ketika bait Allah sudah diruntuhkan oleh Tuhan, diizinkan Tuhan diruntuhkan tahun 70 Masehi. Diruntuhkan oleh kerajaan Romawi. Sampai sekarang bait Allah tidak ada lagi. Bagaimana orang Israel mempersembahkan korban sajian, korban-korban yang lain? Bagaimana perkenanan Tuhan? Bukankah korban-korban itu adalah bagian dari perkenanan Tuhan? Ya. Jadi saudara, ikatan perjanjian abadi ini akhirnya digenapi dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat bersama-sama. Karena itulah ketika orang Israel diminta Tuhan memberikan korban sajian, ingat hasil pertama diikat oleh perjanjian Allah. Ayat 11-13 dalam pasal 2 tadi kita sudah baca. Roti sajian itu menandai roti kehadiran dalam perjanjian abadi dari Tuhan kepada umat Israel. Pasal 24 ayat 8. Tadi imamat. Saudara, dalam roti sajian ini kita lihat ada 3 kata, ada 3 materi yang kita bisa lihat bersama-sama. Roti sajian itu jangan diolah beragi, jangan pakai ragi. Yang kedua, juga jangan kau bubui madu. Tapi yang ketiga, hendaklah engkau bubui garam perjanjian Tuhan. Nah, ini 3 unsur ini sudah kita perlu pahami dengan baik. Mengapa saudara tidak boleh beragi, diolah dengan ragi? Ragi itu tanda kemunafikan. Ya. Saudara, karena itu Yesus katakan hati-hati dengan ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa?
orang ahli Taurat dan orang Farisi itu munafik. Kelihatannya beribadah, tapi dalam hatinya penuh dengan kemarahan, kecongkakan, kesombongan. Wah, itu orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan diolah beragi, jangan pakai ragi. Saudara, kita tahu ya, kalau orang bikin roti, tepung, dikasih ragi enggak? Kasih ragi, supaya apa? Mengembang, betul kan? Mengembang. Padahal tepungnya dikit bisa mengembang banyak. Ya. Kita sekarang kalau perjamuan kudus pakai hosti ya, itu tak beragi. Ya, itu tepungnya segitu ya segitu. Coba kalau pakai ragi, gede. Sebetulnya tepungnya sedikit, tapi karena dikasih ragi maka jadi mengembang gede. Itu kepalsuan. Itu namanya kepalsuan. Itu Tuhan tidak mau roti sajian itu dicampur, diolah dengan ragi. Tuhan tidak mau. Harus tepung asli. Saudara mengatakan tentang kemunafikan. Saya ingat sudah di dalam Alkitab. Persembahan janda miskin hanya 2 peser. Kecil sekali. Karena hanya untuk makan 1 kali saja. Janda itu ketika memberi 2 peser yang terakhir, berarti nanti dia tidak makan lagi. Tidak bisa makan lagi. Kasih. Dan Tuhan berkenan menerimanya. Tapi Ananias dan Safira, waduh gede itu memberikan persembahannya. Ya, karena apa? Menjual tanah mereka. Mau persembahkan untuk Tuhan di depan kaki para rasul. Wah, itu persembahannya pasti gede. Tapi apa? Mereka memanipulasi. Uangnya ngomongnya ini untuk semua untuk Tuhan. Padahal mereka sudah tilep beberapa bagian. Hanya apa? Tuhan hukum Ananias dan Safira. Mengapa? Ketika memberikan persembahan itu, hatinya tidak lurus. Hatinya tidak jujur. Hatinya bengkok. Penuh kemunafikan. Itu saudara dan saya harus periksa hati kita senantiasa. Ini yang ragi. Yang kedua, jangan kasih madu. Tadinya mungkin saudara heran, kok nggak boleh dikasih madu? Saya juga tadinya baca, loh kok nggak bisa kasih madu? Firman Tuhan kan lebih manis dari madu. Bukankah Yonatan pada waktu lagi kelaparan berperang melawan bangsa Filistin? Waktu itu Raja Saul bersumpah, siapa yang makan dan minum, dia akan dibunuh. Raja Saul bersumpah. Yonatan tidak dengar sumpahnya Saul. Lihat sarang madu. Loh ini madu, kita kelaparan, sudah pusing ini kepala. Ayo madu asli ini. Ambil, minum, makan madu itu. Wah langsung. Ya, matanya bersinar-sinar, beroleh kekuatan. Madu kan baik, apalagi madu murni. Kalau kita sekarang kan susah cari madu murni. Banyak kan tambah gula-gula, ya kan. Susah. Coba kalau dapat madu murni, bagus kan. Jadi kalau berikan persembahan kepada Tuhan, korban sajian, dikasih madu kan bagus kan. Ternyata Tuhan tidak mau. Mengapa? Karena bangsa kafir punya kebiasaan mengorbankan, memberikan persembahan kepada dewa-dewa mereka. Selalu diberi madu. Tuhan tidak mau. Di sini berarti apa saudara? Pada waktu saudara dan saya memberi persembahan kepada Tuhan, jangan ada konsep-konsep kafir yang masih ada pada kita. Kafir itu seperti apa juga? Saya ingat kami dulu juga Konfusius ya, Konghucu. Ketika kasih persembahan ke kelenteng, kita sembahyang selalu mintanya berkat melulu. Pikirnya kasih sekian nanti dapat berlimpah-limpah. Istilahnya seperti nyogok. Tidak. Jangan. Sebagai orang Kristen, hindarkan semua konsep kafir di dalam diri kita.
apalagi kalau saudara sudah dari kecil Kristen sehingga tidak terlalu mengenal bagaimana misalnya dulu-dulu dari agama nenek moyang, itu sih no problem. Tapi bagi saudara yang masih keluarganya, masih punya dulunya kepercayaan kepada nenek moyang, masih ada konsep-konsep kafir, buang itu semua. Saya dulu ketika bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, itu konsep kafirnya masih ada di dalam benak saya. Kadang-kala konsep kafir masih ada. Seperti misalnya Alkitab, ini firman Tuhan, wah saya senang sekali. Tapi pengertiannya penyertaan Tuhan kadang-kala apa? Alkitab ditaruh di bantal saya supaya Tuhan menyertai saya mimpi indah. Nah itu juga konsep yang tidak benar. Penyertaan Tuhan itu bukan tergantung dari Alkitab ataupun misalnya salib dan sebagainya. Buang itu semua. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, disitulah Tuhan tidak mau. Jangan beragi, jangan ditambah madu. Dan Tuhan mau kasih garam perjanjian. Mengapa garam? Garam di zaman lalu prosesnya adalah proses kristalisasi dan pemurnian. Itu garam. Kalau sekarang ada orang bisa bikin garam ya, tapi kadang-kala bisa pakai kimia-kimia. Kalau dulu tidak. Ada satu lagi yaitu terang atau sinar, terang. Nah, pakai minyak zaitun sehingga menyala, lilin yang terus menyala. Itu juga proses pemurnian. Jadi Tuhan ingin kemurnian. Kemurnian menjadi tolok ukur di dalam korban sajian itu. Tuhan tidak mau suatu yang dicampur-campur di dalamnya. So itulah Tuhan Yesus mengatakan, engkaulah garam dunia, engkaulah terang dunia. Kenapa? Karena yang murni, yang tulus, yang suci, itu yang Tuhan mau di dalamnya. So itu saudara, di dalam roti sajian Tuhan perintahkan imam-imam kasih 2 tumpuk roti sajian di altar Tuhan. Terdiri dari 2 tumpuk, 1 tumpuk itu terdiri dari 6 roti. Disusun. Di atas meja setiap hari Sabat di kemah suci. Dan roti itu ditaruh di sana selama 1 minggu. Dan nanti diganti dengan roti baru. Saudara, roti ini hanya bisa dimakan oleh imam di tempat kudus. Tapi saya ingat ada kejadian Daud ketika lari dari kejaran Saul. Lalu Daud tiba di Nob. Di situ ada kemah Tuhan. Di situ ada imam besar Ahimelech. Lalu Daud menemui imam besar itu. Berikan kami roti apa saja deh. Wah, di tempat kami tidak ada roti. Yang ada adalah roti sajian. Aduh gimana ini? Kalau menurut aturan Tuhan, ini harus dimakan oleh orang dalam keadaan yang suci. Apakah kalian selama ini menghampiri istri kalian? Menghampiri perempuan? Oh tidak, kami selama ini berlari ke sana kemari dari kejaran Saul, bukan? Ya. Kami semua tidak menghampiri istri kami. Oh kalau begitu kalian masih termasuk dalam keadaan yang suci. Maka imam besar Ahimelech memberikan roti sajian itu kepada Daud. Dimakan untuk Daud dan beberapa prajuritnya. Saudara baca sendiri di 1 Samuel 21. Nah saudara, kata-kata peristiwa ini pernah diomongkan sama Tuhan Yesus bukan? Kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Kau melakukan adat istiadat. Tidakkah kalian tahu bagaimana imam besar memberikan roti sajian kepada Daud? Tidak apa-apa. Selama menjaga kesucian dan kemurnian. Karena itu saudara, mengapa pada waktu itu di Nob
Tidak ada roti yang lain. Berarti persediaan di kemah suci begitu menipis. Mengapa? Karena Raja Saul menjadi raja yang tidak ingat pada Tuhan. Tidak ingat kepada pekerjaan Tuhan. Melalaikan rumah Tuhan. Sehingga kasihan sekali imam besarnya hanya bisa perlahan-lahan ya dengan penuh irit tanda petik untuk membuat roti sajian. Kalau enggak bisa cepat habis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ikatan perjanjian abadi ini telah digenapi oleh Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 6, Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang makan roti ini dariku, dia akan terus-menerus hidup selama-lamanya." Yang menandai berkat Tuhan untuk kita. Salah satu nanti menjadi tanda adalah sakramen perjamuan kudus. Ada roti yang menjadi tanda tubuh Kristus bagi kita. Mari kita menerimanya nanti dengan kesucian, dengan ketulusan, dan jangan mempermainkan roti sajian dari Tuhan. Imam-imam pun tidak berani mempermainkan. Nah, begitu pula dengan kita, ya. Begitu pula dengan juga dalam kehidupan kita. Mari kita juga memberikan persembahan. Salah satunya adalah persembahan yang kita lakukan setiap minggu. Itu dengan pemahaman ikatan perjanjian abadi dari Tuhan. Dengan demikian Tuhan berkenan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita memahami dengan baik arti korban sajian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah mengajar kami. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami. Berikanlah ya Bapa kekuatan buat kami semua melakukan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi liturgio dalam kehidupan kami, menjadi penata layan dari berkat Tuhan. Dan kami selalu ingat, kami selalu sudah diikat oleh perjanjian abadi dengan Tuhan selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi termasuk korban sajian ini. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuki perjamuan kudus, kita nyanyikan lagu Nyawaku Diberikan.